Assalamualaikum Sobat Footballetti. Seperti biasa, rating pemain ya. Gue sudah membuat review pertandingan menghadapi Liverpool. Fantastis, kemenangan 3-2. Kemenangan ini adalah kemenangan kedua kali Manchester United menghadapi Liverpool musim ini. Kemenangan home dan juga away, situasi yang cukup jarang ya terjadi bagi Manchester United selama berapa tahun, 15 tahun, 13 tahun terakhir. Tapi itu terjadi di musim ini. Oke, gue akan langsung mulai dari Senne Lammens. Pemain yang kiper ini menurut gue tampil cukup bagus di babak pertama, tapi melakukan error di babak kedua ya, terutama gol kedua untuk Liverpool. Walaupun sebenarnya dia juga melakukan cukup banyak aksi-aksi yang penting menurut gue di pertandingan tadi. Tapi error di gol kedua dari Liverpool itu menurut gue memiliki faktor yang banyak juga terkait dengan penilaian terhadap Senne Lammens. Seorang penjaga gawang menurut gue bukan hanya untuk melakukan banyak aksi penyelamatan, tapi juga bisa memberikan keamanan, kenyamanan di permainan. Dan setelah error yang terjadi tersebut yang berbuah gol bagi Liverpool, ada semacam kayak, menurut gue dalam tanda kutip semacam kayak keraguan-raguan ini. Setiap kali bola ingin dimulai lagi dari Senne Lammens, terutama melalui skenario goal kick ya, dimana biasanya Eden Heaven menendang bola pendek kepada Senne Lammens, lalu dia mendistribusikan bola dekat kepada pemain tengah Manchester United. Di babak kedua setelah error tersebut, lebih banyak bola nih langsung dibuang ke depan. Mungkin ada pengaruh ke kepercayaan diri, dan menurut gue itu sangat wajar. Semoga dia bisa bangkit kembali. Tapi karena kesalahan ini, gue beri Senne Lammens nilai 5. Diogo Dalot ya, pemain yang menendang bola tinggi-tinggi di akhir babak kedua, walaupun sebenarnya ada peluang di sana, sangat disayangkan. Tapi anyway, Diogo Dalot bukan seorang pemain dengan kemampuan mencetak gol yang bagus. Kalau gue lihat tugasnya sebagai pemain belakang Manchester United dijalankan dengan cukup bagus di pertandingan tadi, baik itu di babak pertama maupun di babak kedua. Gue tidak ingin terlalu fokus kepada usaha dari Diogo Dalot yang bolanya menendang tinggi sekali ya, dia menendang bola dan bolanya tinggi sekali di akhir babak kedua. Hanya ke situ saja, enggak, tapi bagaimana perjalanan Diogo Dalot di pertandingan tadi menurut gue luar biasa. Dia di babak pertama sukses mengamankan lini sebelah kanan Manchester United, pun juga di babak kedua dengan beberapa pergantian yang dilakukan oleh Arne Slot ya, tapi ternyata tidak bisa cukup banyak menggoyahkan Diogo Dalot. Dia juga memiliki inisiatif yang cukup baik dalam melakukan inverted lebih ke tengah, terutama di babak pertama. Secara keseluruhan menurut gue Diogo Dalot tampil oke. Gue beri dia nilai 7. Harry Maguire menurut gue juga tampil luar biasa di lini belakang Manchester United. Harry Maguire ada 3 tackling, ada 6 duels, 5 berhasil dimenangkan, 71% passing akurasi dari Harry Maguire. Ada cukup banyak clearance yang dilakukan, ada 4 clearance, ada 1 memblok tendangan, ada 2 recoveries. Gue beri dia nilai 8. Fantastis Harry Maguire. Eden Heaven, pemain muda ini juga tampil cukup bagus di lini belakang Manchester United. Ada 100% duels yang dimenangkan oleh Eden Heaven. Ada 3 clearance, ada 3 clearance ya, ada 3 tackling juga yang dilakukan, ada 87% passing akurasi. Menurut gue dia tampil solid di lini belakang, terutama di babak pertama dan juga di sebagian besar periode di babak kedua. Gue beri dia juga nilai 8. Luke Shaw di babak pertama tampil luar biasa menurut gue. Mengawal sisi kiri Manchester United cukup sulit ditembus oleh pemain-pemain Liverpool yang lebih banyak sebenarnya meneror sisi dari Luke Shaw. Secara keseluruhan Luke Shaw ada 4 tackling, ada 10 duels, 8 berhasil dimenangkan, ada 2 crossing di mana 100% akurasi crossing dari Luke Shaw, dan dia berperan juga ya di gol ketiga dari Manchester United. Fantastis menurut gua Luke Shaw, 81% passing akurasinya. Ada satu kartu kuning untuk Luke Shaw, sayang sekali, sehingga gue beri dia nilai 7. Kobbie Mainoo, pemain yang mencetak gol kemenangan bagi Manchester United. Luar biasa menurut gua fungsi dari Kobbie Mainoo di babak pertama dan juga di babak kedua. Di babak pertama lebih bertahan, di babak kedua lebih sebagai jembatan antar lini Manchester United. Ada 2 total shots dari Kobbie Mainoo. Dia cukup berani menurut gue, cukup percaya diri di pertandingan tadi. Ada 7 duels, 5 berhasil dimenangkan. Fantastis penampilan dari Kobbie Mainoo. Gue beri dia nilai 8. Casemiro pun juga demikian, bekerja sangat keras di pertandingan tadi, terutama di babak pertama dan juga di babak kedua ya, dengan tacklingnya, dengan pergerakan defensifnya. Ada 1 total shots, ada 2 key passes, 79% passing akurasi dari Casemiro. Lalu ada 17 duel dari Casemiro, sangat aktif sekali.
Dan juga bagaimana mentalitas ya, karakter yang besar dari Casemiro menurut gue berpengaruh betul di pertandingan sebesar tadi Manchester United menghadapi Liverpool. Gue beri dia juga nilai 8. Matheus Cunha, pencetak gol kemenangan dari Manchester United, bekerja juga sangat keras, mobilitasnya sangat tinggi sekali, baik itu secara bertahan maupun juga secara menyerang ya. Artinya transisi juga sangat cepat, terutama mengawal sisi kiri dari Manchester United. Lalu juga bagaimana ada beberapa inisiatif dia bergerak lebih ke tengah, dan menurut gue itu cukup bagus inisiatif yang dilakukan oleh Matheus Cunha. Ada 74% passing akurasi, ada 3 total shots dari Matheus Cunha, 3 usaha dribbling, 2 yang berhasil. Dan kalau gue lihat Matheus Cunha juga memiliki 100% tackling, defensif kontribusinya juga cukup bagus. Ada 13 duel yang dilakukan, cukup aktif ya dia dalam melakukan duel-duel di atas lapangan. Gue beri Matheus Cunha juga nilai 8 di pertandingan tadi. Mbeumo di babak pertama menurut gue tampil bagus. Dia sangat diandalkan ya oleh lini serang Manchester United dari sisi sebelah kanan, tapi ada penurunan intensitas di babak kedua, terutama setelah dia bergeser posisinya lebih ke tengah. Ada 3 key passes dari Bryan Mbeumo, ada 6 crossing, 3 yang berhasil, ada 4 shots, 1 kena tiang, sayang sekali menurut gue dari Bryan Mbeumo di babak kedua. Tacklingnya 100%, ada 6 duels, 4 recoveries. Menurut gue Bryan Mbeumo tampil lebih baik dibanding 2 pertandingan sebelumnya bagi Manchester United. Gue beri dia nilai 7. Benjamin Sesko mencetak gol kedua bagi Manchester United. Pergerakannya sangat aktif di babak pertama, memiliki 3 kali shots ke gawang Liverpool, 2 on target. Passing akurasinya 100%, fantastis menurut gue. Ada 6 duels yang dilakukan oleh Sesko. Gue tidak tahu kenapa dia diganti di babak kedua. Asumsi gue memang ada situasi fisik, gangguan bagi Sesko sehingga Michael Carrick melakukan pergantian. Tapi kalau melihat apa yang ditunjukkan oleh Sesko di babak pertama, menurut gue dia tampil fantastis. Gue beri dia nilai 7. Tugas seorang penyerang adalah mencetak gol dan Sesko berhasil melakukannya. Bruno Fernandes, ya pemain ini menurut gue juga menjadi inspirasi di atas lapangan. Seperti biasa Kapten Magnifico dari Manchester United. Ada 2 big chance created, ada 6 key passes, itu yang tertinggi di pertandingan. Ada 4 crossing yang dilakukan oleh Bruno Fernandes, ada 2 total shots dari Bruno Fernandes. Lalu ada 4 duels yang dilakukan, dan total ada 1 interception dan juga 2 clearance dari Bruno Fernandes. Gue beri dia nilai bagi SofaScore dia merupakan, kalau gue lihat dia adalah man of the match-nya. Lalu kalau gue lihat dari flash score dia juga man of the match-nya ya, versi 2 platform ini. Kalau gue lihat dari WhoScore nampaknya pun juga demikian dari WhoScore ini. Sebentar, gue ingin lihat apakah mereka juga memberikan rating yang paling tinggi kepada Bruno Fernandes. Tapi menurut gue ya mereka memberikan rating paling tinggi kepada Kobbie Mainoo dan juga Matheus Cunha. Tapi yang jelas memang Bruno Fernandes memiliki penampilan juga yang cukup bagus, walaupun tidak ada assist ya, nyaris memberikan assist kepada Benjamin Sesko. Tapi penampilan menjadi inspirasi juga di atas lapangan sebelum akhirnya di penghujung babak kedua digantikan oleh Leny Yoro. Gue berikan Bruno nilai 8. Man of the match menurut gue di pertandingan tadi adalah Kobbie Mainoo dengan gol kemenangannya. Fantastis, dia tampil tenang, 2 fungsi yang berbeda di babak pertama dan juga di babak kedua. Ada beberapa pemain yang ingin gue berikan juga ratingnya, Amat dan juga Patrick Dorgu. Amat gue beri dia nilai 5 dengan error yang terjadi di awal babak kedua, dan dia juga tidak tampil cukup tajam di babak kedua ya. Untuk lini kanan Manchester United berbeda kualitas dan juga keadaannya. Lini kanan Manchester United jika dibandingkan babak kedua dan babak pertama ada penurunan kualitas di sana, dan salah satunya menurut gue ya Amat ini merupakan mungkin salah satu faktornya, gue tidak tahu ya. Semoga dia bisa bangkit lagi. Gue beri dia nilai 5. Amat beberapa tahun yang lalu mencetak gol kemenangan bagi Manchester United juga menghadapi Liverpool di ajang yang berbeda. Patrick Dorgu tampil cukup lumayan menurut gue beri dia nilai 6 di pertandingan tadi. Tampil setelah cedera cukup lama, tapi dia menurut gue tampil cukup oke untuk pemain yang sudah lama absen. Walaupun ada beberapa kesempatan yang gagal dimaksimalkan oleh Dorgu di pertandingan tadi. Bagaimana dengan Michael Carrick? Ya di babak pertama dan juga di babak kedua menurut gue ada pendekatan taktikal yang berbeda dari Michael Carrick. Tapi bagaimana Michael Carrick akhirnya bisa memastikan kemenangan bagi Manchester United, memastikan tiket Liga Champions untuk musim depan dengan keadaan yang berbeda-beda. Misalnya ya dinamika pertandingan tadi gue beri dia nilai 8.
Bagaimana menurut Sobat Football United? Siapa man of the match-nya? Berapa rating untuk Michael Carrick? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.